Shalom. Shalom. Shalom, selamat malam buat jemaat BIC yang ada. Kesempatan yang sungguh luar biasa. Jika hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama lagi. Di dalam kita bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita bersuka cita karena Tuhan. Amin. Amin. Tuhan baik buat kita semua sepanjang hari yang kita telah lewati. Kita percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Mari setiap kita yang rindu menyembah Tuhan, yang rindu menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Bapakku datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerinduan ya Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Kami percaya, ku percaya, oh Tuhan, ada bagiku. Bapakku datang Tuhan, Bapakku datang, oh Yesus, menyembah-Mu di sini. Ku percaya, oh Tuhan, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau Tuhanku. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Oh Tuhan, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, sungguh Kau hebat. Oh, ajaib perkasa, berbuat. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Oh Tuhan, di hidupku. Amin. Kami sungguh datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan penuh kerinduan. Oh haleluya. Bapakku datang, haleluya, menyembah-Mu di sini. Oh Tuhan, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di
lemah, Kau kuatku. Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ya Tuhan perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Oh Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Sungguh Kau hebat Tuhan, oh. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib. Lagi katakan, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Oh, di hidupku, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan penuh kerinduan kami datang menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur karena kejadian-Mu dahsyat dan ajaib dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan kami percaya kami boleh ada sampai hari ini, semua karena pemeliharaan Tuhan, karena penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Untuk daripada itu Bapa yang baik, malam hari ini kami datang bersyukur di hadapan Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, sorak-sorai kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau disenangkan, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami semua disenangkan. Dan kami percaya kuasa urapan Tuhan terjadi tengah-tengah ibadah kami malam hari ini Bapa yang baik. Seluruh jemaat yang hadir semua dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kami siap buka ibadah ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Kita bersuka cita karena Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tetap bersuka cita. Kita mau menaikkan pujian senada dengan surga. Haleluya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan malam ini. Amin. Kita mengekspresikan sukacita bagi Tuhan. Haleluya.
kuasanya mengalir, amin, melawat setiap hati. Rohmu bekerja, Rohmu membebaskan, amin, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Haleluya. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, senantiasa bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Katakan di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita ajaib, amin. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu. Haleluya. Kau menggapai segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan. Lagu serahkan untuk rencana-Mu. Oh, Kau Raja atasku, hanya Kau, hanya Kau yang layak kita. Oh, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Haleluya. Kau mengabadiku, oh Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau, hanya Kau yang layak kita. Katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan, silakan duduk. Sungguh ajaib perbuatan apa yang telah Tuhan buat buat kita semua, amin. Kita percaya bahwa segala yang Tuhan buat adalah baik dalam setiap kehidupan kita. Sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kita percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwa hidup kita ini bukan hidup karena melihat, tetapi karena percaya. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu ditenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, Haleluya. ku dapat di dalam-Mu. Oh Tuhan, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. saya undang semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Haleluya. Kekuatan di hidupku, Ku dapat di dalam-Mu Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku, oh Yesus. tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena Saya serahkan kepada hamba-Nya. namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami tahu firman-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu selalu digenapi dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, pada persekutuan malam hari ini Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu, umat-Mu yang hadir Tuhan, kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Kami mau terus percaya bukan dengan apa yang dapat kami lihat, tapi kami percaya sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau sudah memberkati kami dalam ibadah ini melalui pujian yang kami naikkan. Kami tahu Engkau disenangkan Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan terus mengajar kami, mengingatkan kami, dan membuat kami terus Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Mari Tuhan Kau kuasai setiap kami yang ada. Kuasai hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Sehingga apa yang diperkatakan, apa yang kami diskusikan, perbincangkan, semua datangnya daripada-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami. Biarlah Tuhan segala roh-roh yang mencoba menghambat kami, yang mencoba membuat kami tidak mau mengerti akan firman Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sungguh Tuhan, kami semua dapat menikmati firman Tuhan, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya. Dan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Selamat malam, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kesempatan buat saya pada malam hari ini berterima kasih kepada pengurus dari BIC yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa membawakan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Luar biasa, persekutuan yang luar biasa, dan terus terang banyak yang muka-muka yang belum terlalu familiar buat saya gitu ya. Walaupun mungkin karena saya jarang juga, sedikit perkenalan, saya Timotius atau Temi, sering dikenal dengan nama Temi di sini. Dan saya pelayanan juga di tempat ini dalam beberapa hal. Dan malam ini kalau saya diminta, diberi kepercayaan untuk membawakan renungan, mari kita sama-sama belajar. Dan saya percaya setiap firman Tuhan yang kita bahas, kita perbincangkan itu tidak akan sia-sia buat kita. Asalkan kita semua membuka hati, membuka pikiran kita untuk kita mau mengerti apa yang kita perbincangkan. Boleh ditampilkan? Malam hari ini firman Tuhan akan kita bahas dengan tema yaitu Go Far and Beyond. Ya, jadi kita
hidup saat ini, masing-masing kita ada kegiatan kita, masing-masing aktivitas kita, profesi kita selalu setiap hari punya rencana. Kita setiap hari punya tujuan. Dan apa yang kita lakukan setiap hari itu kita harusnya kita punya sesuatu yang kita bisa rencanakan dari awal gitu ya. Rencanakan dari awal dan kita mau apa nih berikutnya. Nah ini seringkali kita hidup terkadang mungkin kurang ada rencana yang matang. Ya, jadi malam hari ini saya mau bawa sedikit renungan yang praktis buat kita semua. Usia BIC saya yakin usia di mana kita paling produktif gitu ya. Produktif dari hidup sudah mulai belajar untuk independen, ada yang sudah berkeluarga dan sudah bekerja sendiri. Kita mau hidup kita itu benar-benar produktif, kita bisa berhasil dalam hal-hal yang kita lakukan dan kita juga bisa menghasilkan hasil yang terbaik dalam setiap hal yang kita lakukan. Oke, ya jadi tema malam ini adalah Go Far and Beyond. Ya, jadi Go Far and Beyond. Kita melihat apa nih artinya? Kita mau berjalan jauh. Kita semua masih muda, ya. Bahkan saya juga pengennya muda terus gitu ya, walaupun udah berumur gitu. Tapi kita pengen hidup kita ke depan nih masih jauh. Kita masih mau terus melangkah jauh. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mau capai masih jauh. Dan kita mau beyond. Beyond itu artinya melampaui lagi. Apa yang mungkin hari ini kita pikirkan gak mungkin, nanti menjadi mungkin. Kalau kita punya mental mau berjalan jauh dan beyond gitu ya. Oke, sekarang kita buka dulu dengan ayat Alkitab. Yang ayat pertama, Filipi 4 ayat 7, saya minta dengan hormat kita sama-sama bacakan yang bahasa Indonesia ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ya ini ayat yang sering kita dengar dan kita lihat bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Kita coba lihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saya bacakan. Ini Good News Translation ya yang saya ambil ada and God's peace which is far beyond human understanding. Jadi damai dari Allah itu jauh melebihi dari pengertian manusia gitu ya. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ayat kedua Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Nah ini juga sama, ini Efesus 3 ayat 20 kalau tema gereja kita Efesus 3 ayat 18 ya ini lanjutannya. Itu kita mau mengerti kasih Allah, betapa panjang lebar dalam dan tingginya kasih Tuhan. Nah ini dalam konteks ini juga bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Nah kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think. Ya, jadi jauh melebihi dan melampaui dari apa yang kita minta atau kita pikirkan. Ini sehingga far and beyond ini jadi sesuatu yang bukan istilahnya kok kita ada orang kalau dalam konteks negatif lu ambisius banget sih jadi orang gitu ya. Tapi enggak, kita sebagai anak-anak muda yang diberi potensi masing-masing, kita harus punya pemikiran kita mau jalan jauh ke depan dan kita mau lebih maju lagi gitu, beyond lagi gitu ya. Jadi kita setiap anak-anak Tuhan, kita rindu agar hidup kita ini semakin berarti, berdampak positif bagi lingkungan di mana kita berada. Dua ayat ini menunjukkan bahwa far and beyond itu sesuatu hal yang memang firman Tuhan juga mau untuk kita mengalaminya. Bahwa kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami damai sejahtera Tuhan yang far and beyond dari yang kita bisa pikirkan. Nah sekarang selanjutnya nih, tadi ayat Alkitab sekarang saya ambil dari quote ya, African quote yang sangat terkenal, pasti sering dengar.
Ini jadi if you want to go fast, go alone. Ya, jadi dikatakan kalau kita mau jalan cepet, jalannya sendiri. Jalannya kemana-mana sendiri, lari yang cepat bisa jalan sendiri. Tapi if we want to go far, go together. Ya, artinya apa? Kalau kita berjalan sendiri tuh akan terjadi kelelahan suatu titik. Walaupun kita kuat, kita cepat, kita bisa lakukan banyak hal seakan-akan. Tapi kalau kita hanya berjalan sendiri, suatu titik kita akan lelah. Sedangkan kalau kita berjalan bersama, itu kita bisa sharing, kita bisa saling membantu, kita bisa saling saling bisa, yang satu lemas, yang satu jalan. Ini contoh gambar ini paling relevan gitu. Kalau ngedayung perahu, yang satu lemes pun nggak apa-apa, yang penting yang lain ada. Kita bisa jalan terus jauh. Ya ini yang saya mau ambil adalah dari sisi if you want to go far-nya, ya. Kalau kita kan tadi mau far and beyond. Nah sekarang apa nih yang harus kita lakukan untuk kita bisa go far and beyond? Ini yang kita akan bahas malam hari ini. Kalau kita mau go far and beyond, kita lihat dulu apa sih hal-hal yang selama ini menghalangi kita nih. Untuk kita bisa jalan maju terus ke depan dan bahkan bisa terus melompat jauh ke depan. Hal yang pertama tadi berjalan sendiri. Ya jadi tadi kalau di-relate ke African quote yang tadi itu go together. Tapi hal pertama justru yang menyebabkan kita tidak bisa jalan go far and beyond itu adalah karena kita berjalan sendiri, kita berusaha semua sendiri dan akhirnya mengandalkan diri sendiri. Ya ujung-ujungnya bisa depres gitu ya, bisa depres seperti gambar ini. Ini hal pertama. Hal kedua adalah terlalu terikat masa lalu. Nah, terlalu terikat masa lalu ini bukan cuma masa lalu yang jelek-jelek ya. Pernah ketemu gak orang kalau kita ketemu selalu ngomongnya dulu gitu. Dulu nih saya jagoan. Dulu nih saya orang kaya. Dulu nih saya menguasai segala sesuatunya. Dulu saya begini, dulu saya begini. Dulu terus yang diomongin. Hari ininya gak tahu gitu. Bahwa hari ini dia apa, dia sepertinya hidup di masa dulu gitu. Ya, itu bukan berarti jelek. Kalau dia mau belajar hari ini punya keberhasilan dulu tentunya akan membuat dia akan lebih berhasil. Cuman banyak orang yang karena dulu sangat berhasil tapi hari ini dia rasa tidak. Sehingga ketemu siapapun yang dia ceritakan hanya dulu tuh saya begini, saya begini, saya begini gitu. Ini membuat dia juga akan menjadi stuck gitu ya. Nah itu keberhasilan. Kegagalan, kalau kita terikat dengan masa lalu kegagalan, itu juga kita akan selalu melihat, aduh dulu gue udah coba ini gagal, gue udah coba itu gagal. Gue coba bangun toko di sana, bangkrut. Gue coba joinan sama temen, ditipu misalnya gitu ya. Akhirnya gagal dan itu yang dia ingat terus. Trauma, kejadian-kejadian yang traumatik gitu. Misalnya kita mengalami kecelakaan, tadi contohnya ditipu sama temen tuh traumatic event juga gitu ya. Traumatic event juga, cuman hal-hal kecil lah. Misalnya kita pernah, orang trauma itu kan kadang-kadang gara-gara pernah jatuh naik sepeda, sampai hari ini suruh belajar naik sepeda gak mau. Itu traumatik. Ya ini contoh gambarnya ini, jadi kalau bayangin kita nyetir mobil dan hanya ngelihat ke spion yang ngadep belakang gitu. Itu seakan-akan gitu, padahal spion di mobil itu diciptakan untuk kita melihat hanya sekelebat tuh ya. Kalau nyetir saya gak tahu ada berapa detik lihat belakang terus lihat depan lagi. Kalau kita lihat belakang terus itu udah pasti kita nggak bisa maju pun pasti nabrak gitu. Jadi ini artinya hal yang kedua yang sering menghambat kita dalam kita bisa maju terus dan kita bisa beyond, bisa loncat jauh lagi ke depan itu adalah kalau kita terikat akan masa lalu. Nah hal yang ketiga ini adalah negative view ya. Cara pandang yang salah atau cara pandang yang negatif. Nah ini gambar ini kalau kita baca, apa bacaannya coba sama-sama kita baca. Just do nothing gitu ya. Just do nothing.
Udah jangan lakukan apa-apa. Nah, terus ada gambar kedua. Kita baca. 1, 2, 3. It is impossible. Gitu ya. Jadi dua ini kalau kita lihat tadi lagu kita percaya bukan karena melihat. Kalau ini orang enggak kok, ini kenyataannya tulisannya just do nothing. Gua nggak usah lakukan apa-apa. Kenapa? It is impossible. Karena nggak mungkin. Bener, kenyataannya tulisannya begitu. Tapi jangan-jangan ini hanya karena kita salah atau mengambil dari sudut pandang yang salah gitu. Ternyata adalah tulisannya ini yang bawah. Just do it, nothing is impossible. Ya, jadi ini kebayang ya, jadi dinding begitu kita hanya melihat dari satu sisi. Kita nggak lihat dari sisi yang menyeluruhnya. Nah ini contoh bahwa cara pandang kita dalam melihat situasi, cara pandang kita dalam melihat segala keadaan nih, dalam situasi kita hari-hari biasa, dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam apa yang kita lakukan, kita harus make sure bahwa kita coba melihat dari berbagai sudut dan berusahalah untuk melihat dari cara pandang yang positif, gitu ya. Kalau kita lihat misalnya contoh ini, kita cuma lihat it is impossible. Benar it is impossible kok. Saya lihatnya, saya bacanya begitu. Kita coba lihat lagi, jangan-jangan ada celah nggak nih untuk kita bisa buka jalannya menjadi kita bisa lakukan. Itu yang membuat kita akan mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan melihat dari sudut pandang yang benar. Atau kalau kita lihat ini kok negatif banget ya, semua nggak bisa. Masa sih? Sedangkan orang lain bisa, masa saya nggak bisa? Misalkan itu cara pandang yang membuat kita melihat sesuatu jadi positif. Ya. Ini yang ketiga tadi. Yang keempat adalah nggak mau take action. Nah ini juga sering kali kita nggak bisa maju dan go far and beyond karena kita nggak take action. Kita hanya ngimpi istilahnya ya. Nah, gambar ini nih, coba siapa yang sering begini. Kita di rumah, kita ngimpi itu uang mau banyak nih. Saya mau uang banyak, saya besok mau rencana bikin pabrik ini, mau buka toko ini. Bikin rencana dalam pemikiran kita terus. Kayaknya udah lengkap nih dalam pikiran kita. Tapi kita tidur aja gitu istilah kasarnya ya. Tidur aja. Nggak bangun dari mimpi kita dan take action. Ini tentunya akan menghambat kita atau membuat kita nggak bisa lebih maju dan bisa beyond ya. Nggak bisa tuh yang namanya go far and beyond boro-boro. Dalam pemikiran kita iya gitu. Mungkin kalau dalam dunia metaverse bisa gitu ya. Dunia maya mungkin bisa nih, gue punya building, gue punya apa. Tapi untuk beli properti di metaverse pun hari ini udah pakai uang, udah ada harganya gitu, nggak murah juga. Jadi nggak bisa, segala sesuatu nggak bisa kalau kita hanya bermimpi. Kan sering kita dream big, mimpi besar itu sangat benar. Tapi kalau cuma mimpi, ya udah, tinggal mimpi gitu ya. Kita harus bangun dan take action. Jadi 4 hal ini yang saya catat sebagai hal-hal yang menghalangi kita untuk bisa go far and beyond. Nah sekarang bagaimana nih kita bisa untuk go far and beyond? Yang pertama, tadi dari lawannya bahwa kita mau jalan sendiri terus, ini adalah wujud dari go together ya. Go together bahwa kita harus berada dalam komunitas yang benar. Komunitas ini dari komunitas terkecil kita di keluarga, komunitas kita di pekerjaan, dalam kehidupan rohani kita. Itu semua penting untuk kita punya komunitas yang benar. Ayat yang saya ambil Kejadian 2 ayat 18a ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini di Kitab Kejadian pada saat penciptaan manusia, Tuhan sudah menyatakan itu. Bahwa manusia ini sifatnya adalah makhluk sosial gitu. Jadi nggak bisa hidup sendiri aja. Ya, jadi saya katakan bahwa kita tuh perlu companion untuk bisa saling mendukung. Yang paling terdekat ya kita semasa kita dari sekolah, masa kecil kita punya teman, kita punya yang bisa saling ngobrol gitu ya apa masalah kita. Nah pada saat kita bisa menemukan pasangan hidup, bisa menikah. Nah itu harus bisa menjadi teman yang paling baik untuk kita saling sharing gitu.
saling sharing, saling bertukar pikiran. Itu dalam lingkungan terkecil. Saya lihat kan ini mungkin 50-50 udah menikah kali ya. Kurang lebih ya, saya nggak tahu. Jadi kalau punya pasangan udah menikah apalagi jadikan itu best friend gitu ya, bisa cerita apa aja. Gitu. Jadi ada hal-hal yang kita bisa saling mengisi, saling menasihati dan kita akan tidak pernah merasa sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua adalah komunitas rohani yang saling mendukung dan bertumbuh. Nah ini saya keluarin gambar BIC gitu ya. Gambar BIC ini komunitas yang benar dalam hal kita pertumbuhan rohani. Komunitas ada di tempat ini, komunitas komsel-komsel yang ada. Tadi ngobrol sama Pak Rocky juga katanya komsel kita BIC sudah multiplikasi, puji Tuhan bertambah gitu ya. Karena komsel ini sangat penting untuk kita bisa saling sharing, untuk kita bisa saling menguatkan. Ya, jadi ini kalau kita lihat dalam ayat Alkitab di Kisah 2 ayat 41-47 tuh pada saat kehidupan jemaat mula-mula itu kalau baca setiap hari mereka berkumpul, mereka makan roti, memecah-mecahkan roti dan mereka ada menjual harta mereka untuk bisa diberikan kepada yang membutuhkan dan lain-lain. Tapi intinya adalah adanya satu komunitas yang saling membangun, komunitas yang saling bisa saling mengisi kekurangan masing-masing. Itu adalah contoh bahwa kita berada dalam komunitas yang benar. Dan secara umum kita harus ada dalam lingkungan yang positif. 1 Korintus 15 ayat 33, ayat ini kita harus ingat ya. Ini ayat yang dari kecil saya selalu diajarin sama papa mama saya bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya ini satu kebenaran yang menurut saya tidak bisa dibantah gitu. Sealim-alimnya kita nih, sealim-alimnya kita kalau kita tiap hari ada di lingkungan yang sangat aktivitasnya sangat jauh dari kebenaran. Istilahnya setiap hari kita clubbing terus setiap hari. Mungkin sebulan pertama masih tahan gitu ya. 2 bulan pertama tahan mulai miring, 3 bulan terus akhirnya kita bisa melenceng. Yaitu kebiasaan buruk, pergaulan buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Ya kita anak-anak muda hati-hati, terus jaga ini bahwa ada di lingkungan yang sehat gitu ya, lingkungan yang sehat. Kalau kita dalam pekerjaan saya nggak ada anak Tuhan Pak, ya oke, pekerjaan gitu ya, jam kerja kita selama pekerjaan, tapi kita harus ada penyeimbangnya secara rohani, bahwa kita ada di lingkungan rohani yang menjaga kita, yang saling mendoakan, membuat kita terproteksi. Dan kita sendiri harus juga menjaga. Ini hal yang pertama, bahwa kita harus berada dalam komunitas yang benar. Nah kemudian yang kedua, ini yang tadi juga nih, orang terikat pada masa lalu nih sekarang lawannya, bahwa kita jangan terikat dengan masa lalu. Kita harus press on gitu ya, terus kayak gambar ini lari terus melihat ke depan, lari terus melihat ke depan. Nah ayatnya jelas, ayat di Alkitab ini jelas kita lihat dalam Filipi 3 ayat 13-14. Saya bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Konteks di ayat Alkitab ini memang dalam pengenalan kasih dan pengorbanan Yesus. Tapi ayat ini pun kita bisa pakai bahwa dalam kita mau maju, ada hal-hal tertentu apalagi tadi tuh. Traumatic event masa lalu, kegagalan-kegagalan masa lalu, keberhasilan masa lalu pun yang akhirnya menghambat kita untuk maju. Kita harus bisa lupakan dan terus mengarahkan kita ke depan dan kita terus berjalan ke depan. Itu baru kita bisa jalan jauh gitu ya. Otherwise kalau enggak kita akan jalan sebentar, lihat belakang lagi, mundur lagi, jalan ke depan, mundur lagi kayak apa? Poco-poco gitu ya, kayak poco-poco ya maju mundur di situ lagi akhirnya. Ini hal yang kedua. Dan ini saya rasa dalam Alkitab jelas ayat ini mengajar kita untuk belajar, untuk apa yang masa lalu kita harus lupakan, lupakan dan kita maju terus.
move on lah ya. Nah, kemudian yang ketiga, bersikap positif. Nah, ini tadi contoh yang tadi kita lihat adalah view negatif atau view yang kurang tepat cara pandangnya. Ini juga bersikap positif tuh saya contohkan juga jangan play victim ya. Akhir-akhir ini semakin orang banyak dalam setiap masalah itu play victim. Artinya apa? Kalau ada masalah dalam hidup kita, kita akan bilang, aduh saya nih, bahasa orang sering dizolimi gitu ya. Dizolimi itu bahwa dia sebagai victim. Saya dizolimi nih, sehingga saya nggak bisa ini. Masa orang lain dikasih kesempatan untuk ikut dalam kesempatan, misalnya kesempatan ikut lomba A, saya belum apa-apa nggak boleh. Oh saya korban nih. Saya di perusahaan misalnya orang lain kok bisa naik pangkat, saya enggak. Nih pasti saya udah disirikin gitu. Pasti saya jangan-jangan sebagai anak Tuhan udah dianggap nggak qualified. Kadang-kadang dibawa ke alasan-alasan yang rohani, sebenarnya itu play victim. Kita merasa kita cari pembenaran aja kenapa saya tidak bisa maju. Ya hati-hati, terjebak bahwa kita cari alasan untuk kita main play victim. Kita sebagai victimnya nih, gitu ya. Kita menganggap oh saya nih emang korban dari rezim Jokowi misalnya gitu ya. Saya jadi nggak bisa dapat pekerjaan. Jadi sampai begitu ada aja yang disalahin. Itu hati-hati. Kalau kita punya mental begini, kita tidak akan maju. Sebaliknya kalau orang yang positif, dia akan melihat, oh kalau memang ada hal yang menyebabkan itu, dia bukannya cuman membesar-besarkan masalah yang menyebabkan dia gagalnya, tapi dia akan mencari jalan untuk memperbaikinya. Ini hati-hati. Jadi jangan sampai kita orang yang play victim. Nah, ini contoh lagi untuk positif sama negatif point of view gitu ya. Sekarang POV gitu ya, point of view. Ya. Jadi kalau positif viewpoint kita lihat ini macan ya, singa ya. Singa ya benar ya. Singa ini sebenarnya mengasihi anaknya, dia gendong gitu. Tapi kalau kita negatif viewpoint, kita melihat seakan-akan dia lagi makan gitu ya. Ini adalah kejadian yang sama, fakta, dua-duanya fakta, tapi lihat dari sudut pandang yang berbeda, kita mempunyai pengertian yang berbeda. Artinya apa? Artinya kita harus sekali lagi belajar melihat segala sesuatu, segala masalah kita lihat coba, ini benar nggak sih? Point of view saya ini udah dari sisi yang benar apa enggak? Coba lihat dari sisi yang lain, oh ya sama kesimpulannya misalnya. Udah, kita bisa ambil keputusan dan lakukan sesuatu untuk kita lakukan. Ya jadi ayatnya, saya rasa saya ambil ayat ini karena apa? Ayat Roma 8 ayat 28, sebab aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi semua yang mengasihinya, itu akan menjadi sesuatu yang kita bisa mengerti karena kita sudah melihat dari sudut pandang yang benar gitu ya. Kadang-kadang ini ayat ini sering kita pakai pada saat kita harus menghadapi satu masalah dan kita nggak bisa mengerti hari ini kenapa kita ngalami hal tersebut sampai kita bisa melihat, oh Tuhan buka jalan ini, Tuhan maksudnya ini. Kita ayat ini, oh iya benar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah artinya apa? Pada saat kita bisa merubah cara pandang kita melihat, oh ini pasti Tuhan punya rencana yang baik. Sejak awal kita percaya pada firman Tuhan, pasti Tuhan punya rencana yang baik mendatangkan kebaikan buat saya. Pada saat itu sudah menjadi cara pandang kita dari awal, maka kita akan melihat masalah yang kita hadapi ini akan sangat positif gitu ya. Kita akan mencoba cari hal-hal yang menyelesaikan, kita mencoba untuk mencari solusi dengan cara yang positif, bukan melihat ini, aduh Tuhan udah gak suka nih sama saya nih, waduh orang-orang pada benci sama saya nih, kenapa ya gua ya, udah dulu gagal sekarang gagal lagi. Akhirnya pada saat negatif view itu ditumpuk-tumpuk, akhirnya kita nih benar-benar jadi gagal. Tapi sebaliknya kalau kita melihat kita positif, kita percaya Tuhan punya rencana yang baik, kita akan mencari solusi. Dan kita tadi apalagi kita udah punya komunitas yang baik, kita berjalan bersama-sama teman-teman kita yang bisa memberikan masukan yang positif.
Ini yang ketiga. Nah, yang keempat, berani bertindak. Ya, berani bertindak, take action tadi. Jangan kita seperti orang tadi yang tiduran, ngimpi aja dan tidak melakukan apa-apa. Ayatnya saya ambil dari Markus 5 ayat 27-28. Ini adalah perikop mengenai wanita yang sakit 12 tahun pendarahan. Ya. Saya bacakan ayat ini 27-28. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ini wanita ini luar biasa. Artinya dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus bahwa Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Nah, kalau dalam konteks kita tadi sudah mempunyai mimpi lah. Oh, gue mau ini, gue mau itu. Gue udah tahu nih, kalau gue lakukan ini, gue akan berhasil. Kalau saya lakukan ini, kalau saya belajar lebih giat, saya akan bisa masuk ke university ini. Saya bisa diterima di pekerjaan ini, dan lain-lain. Tahu itu. Tapi kita tidak lakukan apa-apa. Kalau wanita ini dia tahu, mendengar berita tentang Yesus, dan di tengah banyak orang, itu kalau dia tidak mau take action, kalau dia rada malas dikit, pasti aduh, gak enak sungkan gue harus nyelip-nyelip dari tengah-tengah orang. Dia tidak akan berani lakukan action. Ya, tapi si wanita ini, dia benar-benar take action dan akhirnya dia menjamah jubah Yesus dan dia disembuhkan. Ya, jadi poinnya adalah take action. Untuk take action ini diperlukan keberanian, courage. Ya. Ini saya ambil catatan mengenai courage. Keberanian untuk melangkah itu the ability to step forward through fear. Ya, jadi ada yang membuat kita takut untuk melangkah tapi kita berani. Itu adalah keberanian, courage gitu ya. Catatannya courage means accepting responsibility. Artinya kita menerima tanggung jawab. Kadang-kadang kita dikasih tanggung jawab takut duluan. Enggak mau takut enggak berani Yaitu kita memang tidak punya courage untuk lakukan tersebut. Kalau kita mau take action dan itu kita lihat adalah bagian dari our journey untuk mencapai apa yang kita tuju dan cita-citakan, kita harus berani ambil tindakan dan ambil responsibility-nya. Courage sering diartikan non-conformity gitu ya. Jadi diartikan tuh kita beyond comfort zone yang berikutnya dan non-conformity. Jadi bukan sesuatu yang nyaman. Kalau kita mau nyaman-nyaman terus, ya udah kita akan seperti hari ini. Bahkan karena orang lain maju, akhirnya kita akan ketinggalan gitu ya. Jadi courage, jadi kita perlu bangun keberanian kita. Terus yang keempat dibilang ya courage means asking for what you want and saying what you think. Ini juga artinya ada keberanian untuk menyatakan pendapat. Kadang-kadang kita di situasi di mana kita kok kayaknya udah diem aja. Padahal kita punya satu pemikiran, satu ide yang baik sekali untuk kita ungkapkan, kita harus berani mengungkapkannya. Terus yang terakhir, means fighting for what you believe. Nah ini dalam konteks kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sangat perlu ada keberanian. Kalau ini sesuai dengan apa yang kita imani, kita percaya, kita lakukan. Tapi sebaliknya, kalau ada sesuatu yang sangat bertentangan dengan iman kita, dengan prinsip kekristenan kita harus berani untuk bisa menyatakannya. Jadi pada saat kita menjadi orang yang leading atau even pada saat kita following seseorang, kita berusaha untuk encourage. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada encourage, ada discourage gitu ya. Encourage itu kita memberi dorongan positif, discourage itu malah melemahkan. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, mari sesama kita harus encourage satu sama lain, kita bangun keberanian kita bangun optimisme kita untuk kita bisa take action. Ya, ini yang keempat dan yang terakhir setelah ini extra mile. Ya, extra mile ini sering mungkin kita dengar. Ya, extra mile ini hal yang kayaknya gampang untuk diomong. Ya, ini dua gambar ini dibilang the difference between ordinary and extraordinary
itu adalah that little extra. Maksudnya antara ordinary dan extraordinary kan cuma ditambahin kata extra gitu ya. Tapi extra mile itu membutuhkan satu tadi tuh, courage dibutuhkan, ada take action dibutuhkan, ada semangat dibutuhkan gitu. Ada teman yang juga dibutuhkan pada saat kita melakukan extra mile. Terus kalimat kedua, people of excellence go the extra miles to do what's right ya. Jadi kita orang-orang yang melakukan extra mile itu seakan-akan jadi orang yang kayak kurang populer. Apalagi kalau di pekerjaan ya, saya nggak tahu teman-teman yang di kantor, ada orang yang rajin sedikit, lu kan cuma disuruh A sampai B misalnya. Lu udah selesai B kok lu malah terusin ngerjain C sih, sok-sok rajin lu, cari muka lu misalnya gitu ya. Itu contoh-contoh yang mendiscourage orang-orang yang mau melakukan extra mile. Padahal pada saat kita lakukan extra mile, tapi memang kita tahu ini berguna dan ini menjadi satu hal yang baik, let's say buat perusahaan di mana kita bekerja, itu percayalah itu akan membawa dampak positif buat kita gitu ya, bahwa kita belajar sesuatu, bahwa perusahaan bisa mengambil keputusan karena apa yang kita lakukan dengan baik, dan orang sering bilang, lu lakukan pekerjaan lebih rajin aja, gaji lu tetap aja segitu, sama aja sama gua misalnya. Itu ukuran hari ininya, kita nggak tahu 2 tahun, 3 tahun setelahnya. Apa yang kita lakukan hari ini, apapun kalau kita lakukan extra mile akan membentuk kita untuk kita menjadi pribadi yang siap untuk dapat responsibility yang lebih tinggi. Itu yang kita harus sama-sama belajar. Jangan mau jadi orang yang mediocre ya, orang sering bilang jangan jadi mediocre, jadi orang yang di atas rata-rata. Nah dalam melakukan pekerjaan pun gitu, extra mile. Extra mile ini sangat populer di dunia sekuler, di dalam dunia training, dalam dunia pekerjaan. Tapi sebenarnya ini datang dari firman Tuhan ya. Jadi di dalam Matius 5 ayat 41 dikatakan nih, di Matius Yesus berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi ini kalau baca ini sebenarnya extra mile, punya term extra mile itu datang dari ayat ini gitu ya, bahwa maksudnya kadang-kadang kita diminta apa, kita harus lakukan lebih. Contoh lainnya Yesus bilang kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan gitu ya. Itu sebenarnya interpretasinya bisa do something more dari apa yang orang expect gitu. Ya, jadi sekali lagi extra mile ini penting buat kita yang masih dalam membangun usaha, membangun karir, membangun dalam menyelesaikan pendidikan. Lakukan extra mile, jangan pernah mau biasa-biasa aja. Sejauh kita bisa kita lakukan yang lebih dan kita pasti akan menikmati hasilnya walaupun mungkin gak saat ini ya, tapi kita akan menikmati hasilnya. Jadi ini ada 5 hal yang kita harus lakukan untuk kita bisa go far and beyond. Nah terus ngapain tuh? Kayaknya susah banget, gue harus extra mile, gue harus punya courage, keluar dari comfort zone. Apa yang saya dapat gitu ya. Saya ambil satu ayat yang saya rasa relevan dengan apa yang bisa kita nikmati adalah 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah ini ayat ini akan menjadi ayat yang bisa kita nikmati, kita genapi dalam hidup kita kalau kita lakukan tadi 5 hal tadi untuk kita bisa go far and beyond. Ini apa yang tidak pernah kita pikirkan itu beyond our beyond our expectation, bahkan beyond our comprehension, pengertian kita gitu. Jadi ayat ini kita akan genapi, kita akan lebih lagi menikmatinya kalau kita bisa mau go far and beyond dan melakukan hal-hal tadi. Ya seperti gambar ini tuh level up gitu ya, going to the next level in God gitu. Bahwa bersama dengan Tuhan kita naik lagi ke tingkat yang lebih lanjut. Ini kita bisa genapi kalau kita mau jalan go far and beyond tadi.
Jadi kita menikmati pengalaman baru dengan Tuhan, kita naik ke level yang baru, kita hidup menggenapi janji firman Tuhan. Jadi ini menurut saya yang kita harus sama-sama pelajari. Mungkin dalam pengalaman saya, dalam sehari-hari dalam bekerja, saya melihat hal ini yang saya bisa nikmatin gitu ya. Bahwa saya lakukan banyak saya lakukan pekerjaan-pekerjaan yang seakan-akan seharusnya bukan tugas saya gitu ya. Tapi ya udah, saya ambil pekerjaan itu, saya prinsip extra mile ini gitu. Tadi yang extra mile tuh ya. Contohnya, saya lakukan ya udah, saya lakukan semampu-mampunya saya. Mungkin istri saya juga tahu bahwa saya disuruh kerjain macam-macam gitu ya. Saya mungkin kan banyak yang tahu saya latar belakang finance gitu ya. Latar belakang finance, accounting, relatednya ke sana dah gitu. Tapi di 2 tahun lalu sampai beberapa bulan lalu tuh saya disuruh pegang teknologi, saya disuruh pegang network, saya disuruh pegang legal. Hal-hal yang saya nggak kuasain sebenarnya. Tapi saya ambil prinsip ya udah, saya dikasih tugas, dikasih kepercayaan, ya saya lakukan sebaik-baiknya. Saya berdiskusi dengan orang lain yang lebih mengerti, saya mencoba untuk belajar, dan itu berani melangkah gitu ya. Melangkah dalam artian ya bukan comfort zone-nya saya tuh. Dalam periode itu capek sekali istilahnya. Capek sekali, tapi ya puji Tuhan gitu bahwa ujungnya setelah itu memang Tuhan mau bawa ke level yang lebih tinggi gitu ya. Bahwa kita bisa menikmati sesuatu yang baru yang Tuhan mau sediakan dengan responsibility yang baru lagi yang Tuhan mau berikan, dan kita bisa mengalami hal-hal yang tadinya kita nggak pernah kepikir, dan Tuhan sediakan. Nggak pernah kita pikir akan begini ya, kita nggak kebayang. Kita lakukan aja pekerjaan kita, tapi Tuhan sediakan. Ya, saya berharap kita semua, saya nggak tahu tantangan kita apa sehari-hari dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, atau bahkan kita baru mau merintis yang hari ini dalam keterpurukan. Kita tetap lakukan hal-hal yang kita bilang kita mau maju, kita mau terus maju. Bahwa hari ini kelihatannya belum ada. Tadi lagu menjelang firman Tuhan sangat relevan, bahwa kita percaya bukan karena melihat hari ini. Ya, tapi kita lihat janji firman Tuhan. Dan puji Tuhan, firman Tuhan itu luar biasa mengajarkan kita hal-hal yang praktis dalam hidup kita sehari-hari. Di luar bahwa Tuhan menjanjikan keselamatan, kita hidup sudah sangat beruntung lah. Kita selamat setelah kita meninggalkan dunia ini, kita tahu kita punya surga yang pasti buat kita. Tapi selama kita hidup di dunia ini, Tuhan juga membekali kita dengan banyak hal untuk kita bisa maju. Jadi jangan pernah kita patah semangat, jangan pernah kita rasanya kok saya gagal terus. Lihat ke depan. Maju ke depan, bahkan kita beyond dari apa yang kita pikirkan Tuhan bisa sediakan buat kita. Ya. Kesimpulan sekarang. Kesimpulannya adalah tadi untuk kita bisa go far and beyond, 5 hal ini kita go together dengan komunitas yang sehat, kita tidak terikat ke masa lalu, bersikap positif, cara pandang yang tepat, berani bertindak, dan extra mile. Ya, ini saya harap kita semua bisa mengerti, kita ingat 5 hal ini, dan kita mungkin ada pertanyaan, gimana caranya melakukan 5 hal ini? Saya bilang terus terang gak gampang. Ini kita ngomong 5 hal ini ya gampang gitu ya untuk diomong, tapi untuk dilakukan tidak mudah. Dan cara untuk kita bisa lakukan ini hanya satu, yang kita perlu kekuatan, kita perlu hikmat, kita perlu tuntunan dari Tuhan melalui firman dan Roh Kudusnya. Ya. Jadi saya nggak sampaikan hal-hal tadi, lakukan 5 ini, saya tahu itu nggak gampang gitu. Ya, nggak gampang, tapi kita bisa lakukan karena kita punya tuntunan dari Tuhan. Kita punya firman Tuhan, kita punya Roh Kudus yang memberi kita hikmat. Kadang-kadang banyak hal yang kita nggak kepikir gitu. Kita nggak kepikir, kita nggak tahu harus ngapain, toto ada ide gitu ya. Toto ada sesuatu yang bisa kita jadikan itu inspirasi dan kita bisa wujudkan. Again, take action. Ya, jadi ingat tuh gitu. Kadang-kadang Tuhan mungkin udah bicara nih sama kita, kasih ide, tapi
again, cuman ada di pikiran kita dan kita nggak take action, percuma. Tapi kalau kita ada ide tersebut dan kita jadikan action, kita bisa maju lagi. Kita bisa wujudkan itu jadi sesuatu tindakan nyata. Jadi demikian kesimpulan 5 hal yang bisa kita lakukan untuk kita go far and beyond. Kita mau maju terus, bahkan terus melampaui dari apa yang hari ini mungkin kita nggak kepikir. Atau hari ini kita kepikir tapi kita udah bilang, oh yang begitu mah nggak mungkin buat gua. Nanti suatu kali kalian akan bilang, oh ya ternyata benar firman Tuhan bahwa kita mungkin mencapai apapun yang hari ini saya pikir nggak mungkin tuh nanti suatu hari kalian bilang, waduh ternyata bisa ya gitu. Tapi bisa karena apa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita bersama dengan Tuhan, firman Tuhan katakan bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Ya, itu biar kita genapi dalam hidup kita semua. Sekali lagi saya sangat senang di lingkungan ini anak-anak yang masih muda banyak sekali yang bisa dilakukan. Mari kita tetap semangat. Lebih semangat lagi kalau sering nonton film Korea fighting ya. Fighting. Nah, jadi kita semangat semua dan kita akan melihat pengalaman-pengalaman hidup kita dengan Tuhan semakin luar biasa dan kita menikmati kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Saya undang pemusik. Haleluya. Kita semua mendengar firman Tuhan ini, saya rindu gak berlalu begitu aja. Ada hal-hal yang bisa kita dapat untuk hidup kita dan kita bisa terapkan untuk kita maju terus dalam pengiringan kita dalam Tuhan dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nyanyikan lagu firman-Mu berkata kau besertaku. Kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan lagi. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Sekali lagi kita harus mengerti kehidupan kita di dunia ini Tuhan mau kita maju. Tuhan mau kita maju mencapai segala yang kita cita-citakan. Dan Tuhan sudah mengajarkan banyak hal yang kita bisa lakukan. Tadi kita ingat 5 hal tadi. Dan kita lihat apa yang Tuhan akan sediakan buat kita. Dan Tuhan sudah membekali kita dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus-Nya. Kita tidak dibiarkan sendiri oleh Tuhan untuk berjalan mencapai apa yang kita inginkan. Tuhan bekali kita dengan firman dan Roh Kudus-Nya. Dan saat ini dengan sayap Raja Wali itu Tuhan mau angkat kita lebih tinggi lagi. Biarlah kita semua percaya Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa buat aku,
buat saya, buat masing-masing kita. Dan kita semua akan maju, melangkah terus ke depan. Dan kita akan melihat bahwa banyak hal yang Tuhan akan nyatakan. Banyak hal yang Tuhan akan bukakan buat kita. Dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau berserah kepadamu. Aku mau percaya firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus memenuhi aku selalu. Mari kita angkat tangan kita, katakan lagi, dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat tahan tinggi. Ku mengangkat tanganku, Rohku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berharap hanya kepada Roh Kudus, dan Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, Rohku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sekali lagi Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Engkau Yesus, Raja kami Tuhan. Engkau punya rencana yang indah bagi kami masing-masing. Untuk masa depan kami yang penuh dengan harapan. Untuk masa depan kami yang bahkan luar biasa di dalam Tuhan. Kau menyatakan hal-hal yang bahkan belum terpikirkan. Belum pernah kami lihat oleh mata kami. Belum pernah kami dengar. Belum pernah kami pikirkan Tuhan mau sediakan buat kami ya Tuhan. Dan kami tahu di dalam segala sesuatunya Tuhan bekerja terus bersama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya apa yang sudah disampaikan akan menjadi satu bekal yang baik buat kami masing-masing Tuhan. Mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memperhatikan hidup kami. Tuhan yang punya rencana yang baik buat kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mau menerima dan kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah hidup kami terus berbuah di dalam pengiringan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati BIC Tuhan. Komunitas ini komunitas yang sehat, komunitas yang tepat Tuhan. Untuk mereka semua bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dari pemimpin tertinggi terus sampai pengurus dan seluruh jemaat Tuhan berkati. Biarlah nama Tuhan dipuji, ditinggikan dan dibesarkan. Terima kasih Bapak, kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan, haleluya. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus maju di dalam Tuhan, bersama Tuhan kita dapat melakukan segala sesuatunya, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Oke, pengumuman hari ini.
Ya, seluruh informasi masih akan diinfokan melalui WhatsApp grup BIC. Jadi setiap kita yang mungkin belum terdaftar atau belum tergabung dalam Instagram, YouTube atau Facebook, boleh nanti di-add Facebooknya atau boleh kita sama-sama mendengar informasi di grup kita BIC. Minggu depan kita akan kembali lagi di tempat ini jam 7.30 atau jam 19.30 kita akan bergabung bersama-sama kembali dalam ibadah di tempat ini. Selanjutnya jadwal doa dan puasa hari Selasa dimulai hari Senin pukul 10 malam dan sampai jam 3 sore hari Selasa. Jadi untuk jadwal doa puasanya hari Senin dan kita mulai tutup hari Selasa. Dan hari Minggu tanggal 28 Agustus pukul 3 sore ada doa pengurus. Jadi untuk para pengurus diharapkan untuk bergabung di doa jam 3 sore di gereja. Oke, untuk seluruh PKS setelah ibadah bertemu dengan Bapak Rocky. Jadi diharapkan kepada para PKS boleh bergabung. Happy birthday buat nama-nama, buat Agung, buat Meriska, buat Lingling, ada Nelson dan David. Selamat berulang tahun, Tuhan memberkati. Sebentar kita akan berdoa buat rekan-rekan kita yang berulang tahun. Next selanjutnya, bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan doa, dapat menghubungi nomor yang ada di hadapan teman-teman. Mungkin pergumulan atau apapun itu boleh menghubungi nomor tersebut. Ya, mari saya tetap ingatkan kepada kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kita tetap menjaga kesehatan kita dan kita percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan. Oke, ada pengumuman tambahan, ada jemaat baru atas nama Lisna Restuti, benar? Boleh berdiri? Ya, selamat datang di komunitas kami BIC. Jika belum ada komunitas, kami mengundang kembali buat bergabung di ibadah BIC jam 7.30 di tempat ini. Kita senang jika boleh bisa bergabung kembali. Oke, jika tidak ada lagi pengumuman, kami persilakan kepada Bapak Semi. Terima kasih Pak atas firman-Nya, di mana kita dapat mempelajari kalau kita ingin lebih, kita bisa lihat rule yang tadi yang telah diterapkan. Jadi terima kasih ya Pak buat firman-Nya, lain kali boleh dikasih tugas lagi. Tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita akan berdiri, kita akan menyanyikan lagu segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah Namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian, segala pujian. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah Namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Haleluya Yesus. Allah Bapa kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas urapan-Mu dalam kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah memberkati kami semua. Engkau telah memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa terima kasih juga Bapa, Engkau juga yang memberkati
Bapak Temi Soleman Bapak, dalam pelayanannya, dalam usahanya, dalam keluarganya ya Bapak. Engkau juga yang memimpin dalam kesehatannya. Terpujilah namamu Bapak. Bapak, terima kasih Bapak. Kami bawa juga ya Bapak, pimpinan BSI Bapak Beni Hira, yang sedang sakit Bapak, Engkau tolong sembuhkan Bapak. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapak. Kami tahu kalau kami berharap kepada Engkau, tidak ada yang tidak mungkin ya Bapak. Terpujilah namamu Bapak. Engkau juga memimpin yang Bapak keluarganya. Engkau memimpin anak-anaknya. Engkau memimpin setiap usahanya. Terpujilah namamu Bapak. Kesembuhan kami yakin Engkau telah berikan kepada Bapak Beni Hira. Dan mungkin juga Bapak, ada rekan-rekan kami yang sakit. Engkau juga kiranya memberi kesembuhan. Mungkin juga Bapak, ada rekan-rekan kami yang punya masalah. Engkau juga memberi jalan keluar. Terpujilah namamu Bapak. Biar kami selalu berharap kepadamu. Bapak, terima kasih juga Bapak. Engkau telah mengirimkan Bapak rekan BSI yang baru. Engkau juga yang memimpin dia supaya dia dapat tertanam di dalam komunitas BSI di sini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang berulang tahun juga. Engkau yang telah memberkati. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu tidak hanya dari buat tahun yang kemarin, tapi tahun yang ke depan juga Engkau yang memberkati buat mereka. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Bapak. Terima kasih atas persembahan yang anak-anak telah berikan, anak-anakmu yang telah berikan. Engkau juga memberkati ya Bapak. Terima kasih Bapak atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih Yesus atas semua yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih atas buat pelayan-pelayan semua. Engkau juga memberkati. Terpujilah Engkau Yesus, kekal selama-lamanya. Rekan-rekan BSI, mari kita mengangkat tangan. Rekan-rekan BSI, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, kita menerima berkat dari Allah. Terpujilah namamu Bapa Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Engkau juru selamat kami yang hidup. Kami akhiri kebaktian kami pada hari ini. Haleluya, amin.